رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Berbicara pemuda, kita bisa merujuk kepada surat Ar-Rum ayat 54 di mana Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Yang artinya, Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kalian dari keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan keadaan kalian dari kuat itu menjadi lemah dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui dan maha kuasa. Dari ayat tersebut dapat kita ambil definisi. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita dari keadaan lemah. Nah, keadaan lemah yang pertama ini yakni keadaan di mana kita dalam usia anak-anak atau dalam usia masih bayi. Kemudian Allah menjadikan kita kuat, yakni di mana masa ini masa ketika kita remaja atau ketika kita muda, dan Allah menjadikan kita setelah kuat menjadi lemah dan beruban. Nah, masa yang ketiga ini adalah masa di mana kita di usia tua. Jadi dapat kita ambil definisi bahwa pemuda yakni kekuatan di antara dua kelemahan. Kelemahan yang pertama yakni lemah pada saat usia anak-anak dan juga lemah pada usia ketika kita tua. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa yang pertama, lemah ketika kita masih anak-anak. Baik, sebagai pemuda, jika perilaku kita, aktivitas kita masih seperti mereka, maka dapat dikatakan bahwa kita belum sepenuhnya menjadi pemuda, tapi kita masih disebut sebagai anak-anak. Contohnya, hal ataupun perilaku anak-anak yang dapat kita ambil pelajaran, misalkan anak-anak selalu menganggap semua sesuatu itu permainan. Mereka suka permainan, mereka suka game, bahkan ketika kita sodori mereka dengan handphone, dengan komputer, pasti hal pertama yang mereka cari adalah game. Begitu juga dengan kita, apabila di handphone kita, di laptop kita, tablet kita, komputer kita masih ada game dan kita sering masih bermain game, maka kita tidak layak disebut sebagai pemuda. Bahkan anak-anak itu pun menganggap musibah itu sebagai permainan. Contohnya ketika banjir datang. Mereka menganggap bahwa banjir tersebut sebuah kolam renang yang besar, sehingga mereka bisa bermain di dalamnya, bisa berenang di dalamnya. Jika kita masih menganggap banjir seperti sebuah permainan, bukan sebuah musibah, padahal banjir itu adalah sebuah musibah, di mana di sana harta kita bisa hilang, bahkan nyawa pun bisa hilang. Jika kita masih berperilaku seperti tersebut, maka kita masih belum layak disebut pemuda. Kemudian, hal apa lagi yang masih bisa kita ambil pelajaran dari anak-anak? Yakni selanjutnya anak-anak itu mudah mengeluh, mudah mengadu. Contohnya ketika mereka bermain, kemudian mereka dipukul temannya, atau mereka jatuh, kemudian mereka luka, mereka pasti menangis dan mengadukan kejadian tersebut
kepada ayah atau ibunya. Sama dengan kita, para pemuda, apabila kita masih suka mengeluh, mengadukan keadaan kita, ya lebih-lebih mengadukannya di media sosial, update status, hari ini galau dan sebagainya, maka kita belum layak disebut sebagai pemuda. Artinya kita masih pada tahap anak-anak. Baik, itu tadi keadaan lemah di usia anak-anak, poin pertama. Kemudian keadaan lemah di usia tua. Nah, di mana keadaan lemah di usia tua ini, fisik kita ataupun kemampuan kita di sana terbatas. Waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Baik, yang namanya kelemahan pasti ada keterbatasan. Jika pada masa anak-anak atau ketika bayi, mereka lemah di fisik dan juga lemah di ilmu. Karena fisik mereka itu masih dalam proses untuk menjadi muda dan juga tua, sedangkan ilmu juga demikian, mereka masih dalam tahap untuk mencari ilmu. Jadi kelemahan yang pertama pada masa anak-anak adalah mereka lemah fisik dan juga lemah ilmu. Dan kelemahan di masa tua, yakni di masa tua kita kuat ilmu, namun fisik kita lemah. Kenapa demikian? Kita kuat ilmu karena kita sudah melalui proses dari kecil, kemudian sampai remaja, sampai muda, sampai tua, kita sudah berpengalaman di sana, maka ilmu kita sudah banyak, ilmu kita sudah kuat, namun fisik kita yang sudah tua, sudah lemah. Ya. Di sana bisa menimbulkan kepikunan, sehingga menjadikan atau menyebabkan ilmu yang kita dapatkan juga nantinya hilang. Nah, maka itulah keterbatasan di usia anak-anak dan usia tua. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa pemuda itu adalah seseorang yang kuat fisiknya dan juga kuat ilmunya. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran tersebut bahwa lemah di masa anak-anak tidak boleh berlanjut di usia kita, para pemuda, dan juga lemah di masa tua tidak boleh sampai di masa kita, para pemuda. Artinya, jangan sampai kita, para pemuda, tetap berlanjut lemah atau kita lemah sebelum waktunya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.